Tapi ya begitulah elit kita. Mungkin karena menganggap kita ini orang-orang, mayoritasnya orang-orang nggak paham gitu ya. Ya udah sebut aja 50 triliun. Ada. Ada nggak? Ada. Selamat malam semuanya. Rapat anggota DPR dengan Menteri Bahlil kemarin ternyata menyisakan satu permasalahan karena anggota DPR mempertanyakan kenapa sampai sekarang di IKN itu belum ada satupun investor asing yang masuk gitu ya. Padahal dana APBN yang sudah terpakai itu sudah lebih dari 70 triliun gitu. Jadi kalau sekarang ini sisanya sekitar 16 triliun anggaran dari APBN, sementara belum ada satupun investor asing yang masuk, ini ada masalah apa katanya. Nah, Bahlil kemudian memberikan jawaban bahwa memang katanya bahwa sampai sekarang ini belum ada investor asing yang masuk. Itu karena pembangunan di tahap 1 atau area lingkaran 1 itu belum selesai dibangun. Jadi makanya kemudian ini dikebut gitu ya, supaya nanti setelah area lingkaran 1 ini selesai, nanti setelah itu barulah investor asing bisa masuk. Karena investor asing itu katanya disiapkan untuk pembangunan di lingkaran 2 gitu. Nah, kalau sampai sekarang belum ada investor asing, ya karena memang pembangunannya belum selesai. Ini menjadi permasalahan karena pernyataan Bahlil berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun 2023, Bahlil mengatakan bahwa investor asing itu sudah masuk sekitar kurang lebih 50 triliun katanya. Itu saat debat Capres-Cawapres gitu ya. Pak Mahfud mempertanyakan IKN itu belum ada investornya gitu ya, dan Gibran bilang silahkan aja cek di Google. Nah, Bahlil keesokan harinya itu mengklaim bahwa investor asing itu sudah masuk 50 triliun lebih katanya, kurang lebih segitu. Dan ini pemberitaannya tuh ada di mana-mana gitu. Di banyak media banyak yang memberitakan soal Bahlil yang menyampaikan bahwa investor asing itu sudah masuk kurang lebih 50 triliun. Kalau kalian nggak percaya silahkan cek aja di Google gitu ya, dengan keyword investor asing Bahlil 50 triliun. Itu pasti banyak beritanya gitu. Nah, supaya saya nggak salah-salah gitu ya, saya coba cari videonya, video pernyataan Bahlil seperti apa gitu. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak dulu video berikut ini. Yang dari luar Indonesia sekarang sudah deal investasi yang sudah masuk hampir kurang lebih sekitar 50 triliun. Tapi kan itu infrastrukturnya kan kita harus selesai. Oke. Setelah saya coba nonton video tersebut berulang kali, ya cuma meskipun beberapa detik gitu ya, saya coba ulang-ulang gitu, ternyata memang Bahlil itu tidak pernah mengatakan ada investor asing yang masuk dan mencapai 50 triliun. Enggak gitu. Yang disampaikan oleh Bahlil itu adalah investor luar Indonesia. Bukan investor asing. Jadi kalau sekarang Bahlil mengatakan bahwa tidak ada investor asing atau belum ada investor asing yang masuk ke IKN, ya udah bener gitu. Tapi kalau investor luar Indonesia sudah masuk sekitar kurang lebih 50 triliun. Nah, pertanyaannya apa bedanya investor asing dengan investor luar Indonesia? Beda gitu. Kalau investor luar Indonesia itu kira-kira kayak Konoha, Wakanda, itu investor luar Indonesia. Artinya di Indonesia tapi di luar gitu ya. Kalau investor asing itu Cina, Eropa, Amerika, itu investor asing gitu, karena itu asing bagi kita. Nah, mungkin itu bedanya gitu. Jadi dari sini saya menyadari bahwa nampaknya Bahlil nggak salah gitu, karena yang disampaikan itu adalah investor luar Indonesia. Luar Indonesia itu ya Wakanda, Konoha. Iya itu gitu, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin Bahlil memang nggak salah gitu ya, investor asing itu memang belum ada. Yang ada adalah investor luar Indonesia. Ya biar sama-sama bego sekalian gitu. tapi ya oke gitu ya, bagi orang yang waras gitu ya, investor asing, investor luar Indonesia itu sama gitu. Tapi bagi pendukung 58 gitu, kaum 58, kaum baterai kembung itu beda gitu, investor asing dan investor luar Indonesia. Nah, buat kalian yang menyamakan antara investor asing dengan investor luar Indonesia, mungkin
bertanya-tanya, dari mana ini kemudian menjadi jadi nggak jelas seperti ini. Ini awal mulanya dari mana? Kok bisa dari yang semula ada 50 triliun kurang lebih, tiba-tiba sekarang nggak ada? Ini investasi gaib atau gimana? Apa ditilep sama Kanjeng Dimas? Atau seperti apa? Karena yang namanya investasi itu kan biasanya bertumbuh gitu. Yang sebelumnya ada 50 triliun, ya sekarang mestinya sudah lebih dari 50 triliun. 50 triliun itu kan tahun 2023. Ini tahun 2024 kok malah nggak ada gitu. Mungkin setelah saya coba telusuri gitu ya, mungkin yang dimaksud oleh Bahlil gitu ya, dari 50 triliun atau kira-kira kurang lebih 50 triliun itu berdasarkan imajinasi, berdasarkan perkiraan ya, prospek dari pengusaha-pengusaha atau investor, calon-calon investor luar yang katanya sudah mengirimkan surat letter of intent. Jadi memang katanya menurut klaim dari pihak pemerintah sudah ada 407 letter of intent yang masuk ke IKN gitu ya. Jadi mungkin dari 407 itu imajinasi Bahlil gitu ya. Ya mungkin dari 400 itu 50 triliun adalah gitu kan. Dari 400 yang tertarik misalkan cuma 100 yang deal gitu ya. Masing-masing 1 triliun ya udah banyak, udah 1 triliun gitu kan. Nggak tahu gimana cara ngitungnya, tapi kira-kira kemungkinan terdekat adalah imajinasi dari letter of intent itu, karena pihak kepala otorita IKN atau Pak Bambang itu juga berharap katanya di tahun 2024 sampai akhir tahun ini nanti kita bisa mencapai 100 triliun investasi dari asing katanya. Itu sebelum beliau mundur loh ya. Sekarang kan sudah mundur. Sebelum mundur itu muncul imajinasi atau optimisme akan mendapatkan 100 triliun. Tapi ya sampai sekarang belum ada. Ya karena memang LOI itu atau letter of intent itu memang bukan kesepakatan. Letter of intent itu hanya surat untuk memulai diskusi kemungkinan untuk bekerja sama, bukan kesepakatan untuk berinvestasi. Jadi emang nggak ada gitu. Bahwa kemudian Bahlil menyebutkan 50 triliun, ya itu imajinasi dia saja gitu ya. Dengan modal 407 letter of intent itu gitu. Ya karena LOI atau letter of intent ini nggak ada kekuatan hukum gitu, sehingga orang bisa saja kirim surat dan kemudian mereka tidak menindaklanjuti gitu ya, atau tidak jadi untuk berinvestasi, atau hanya diskusi dan kemudian tidak memberi kabar lagi. Ya itu bisa saja mereka lakukan, karena emang itulah fungsi atau maksud dari letter of intent, bukan kesepakatan atau maksud untuk berinvestasi, bukan juga melamar atau antri untuk memberikan dana di IKN seperti yang diklaim oleh pihak pemerintah. Jadi ya mungkin karena Bahlil ini merasa bahwa gak cuma Bahlil gitu ya, elit-elit kita itu mungkin merasa bahwa wah, masyarakat Indonesia ini kan banyak yang lulusan SD, mana ada yang tahu soal letter of intent gitu, gak LOI apa itu gitu ya, adanya surat rekomendasi. Jadi mungkin karena mereka menganggap bahwa kita mayoritas masyarakat Indonesia ini adalah lulusan SD dan nggak paham soal letter of intent, pokoknya dibuat keren-keren aja gitu ya, makanya kemudian muncul imajinasi 50 triliun tadi gitu. Padahal sebenarnya itu nggak ada, itu benar-benar muncul dari imajinasi mereka. Dan ini bukan yang pertama sebenarnya gitu. Jadi kalau kita perhatikan soal IKN ini, kebohongan atau imajinasi para elit kita yang kemudian disampaikan, digembar-gemborkan di media itu sebelumnya sudah pernah terjadi terkait kampus Stanford. Stanford University itu katanya diklaim awalnya akan membangun kampus di IKN, dan beberapa kampus top dunia itu akan membangun kampus di IKN katanya. Jadi setelah ini digembar-gemborkan, muncul beritanya di media gitu ya, di media internasional juga ada pertanyaan, apa benar ada seperti ini gitu ya. Ternyata Stanford University kemudian memberikan klarifikasi atau bantahan bahwa mereka sama sekali tidak pernah menandatangani kesepakatan untuk membangun fisik atau berinvestasi di IKN dalam bentuk apapun katanya. Jadi itu kemudian dibantah gitu. Jadi
yang ada menurut pihak Stanford itu hanya menjajaki kemungkinan kerjasama untuk melakukan penelitian, gitu ya. Jadi baru menjajaki. Ya kalau di dalam investasi atau bisnis ya letter of intent tadi, gitu. Baru menjajaki mau kerjasama, belum kerjasama, tapi klaimnya sudah akan dibangun kampus. Padahal jauh sekali dari maksud, gitu ya. Nah, setelah ditelusuri ternyata yang mau dibangun di sana adalah ya apa namanya bangunan ya bukan dari Stanford, gitu ya, tapi dari pihak swasta atau lebih jelasnya dari keluarga atau anak dari Bakri, gitu, yang mau bikin di sana. Tapi ya itu bangunan yang bukan Stanford, gitu ya, itu bangunan sebagai bangunan penelitian aja. Stanford nanti masuk di sana, gitu. Tapi ya nggak ada urusan kemudian itu adalah Stanford University. Tapi ya begitulah elit kita. Mungkin karena menganggap kita ini orang-orang, mayoritasnya orang-orang nggak paham, gitu ya. Ya udah sebut aja 50 triliun. Ada. Ada nggak? Ada. Tapi setelah ditanya sama DPR, oh nggak ada. Itu kalau wartawan, kalau kita yang nanya, itu ada pasti gitu. Ada 50 triliun. Jadi dengan beberapa pernyataan dari pemerintah yang terlihat berbohong tadi, gitu ya, itulah mungkin yang membuat kepala otorita Pak Bambang itu mengundurkan diri dari kepala otorita IKN, karena ya dia kayaknya juga kena prank, gitu. Karena yang menyebutkan bahwa Stanford University akan bikin kampus di IKN itu Pak Bambang, gitu. Dan setelah itu ternyata diklarifikasi, oh enggak, ini bukan kampus tapi pusat penelitian dulu sebelum bangun kampus, gitu ya. Setelah ditekan-tekan lagi dan kemudian muncul bantahan dari pihak Stanford, akhirnya dia menyerah, gitu. Dia akhirnya mundur sekarang, gitu kan. Ya karena mungkin terlalu banyak kebohongan di sana, gitu. Yang dibilang ada investor asing 50 triliun, ternyata nggak ada. Dan soal cerita situasi di IKN ini sebenarnya saling terkait, gitu. Ketika Pak Bambang, kepala otorita IKN, mengundurkan diri, gitu ya, di hari atau beberapa hari setelahnya Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih itu memanggil Ridwan Kamil dan membahas, menurut RK itu membahas soal IKN. Karena Ridwan Kamil ini kalau kita ingat, beliau adalah orang yang menyampaikan kritik sangat keras terkait rencana IKN di tahun 2022. IKN, menurut Ridwan Kamil, IKN ini berpotensi menjadi kota mati, menjadi kota yang sepi, dan itu kemudian akan membuat perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN itu menjadi gagal atau terancam gagal, gitu. Karena yang dibangun itu hanya sebatas pusat pemerintahan saja. Sementara menurut Ridwan Kamil, kalau kita ingin memindahkan kota, yang dipindahkan bukan hanya pusat pemerintahan, tapi juga sekaligus dengan pusat bisnisnya, gitu ya. Mulai dari hotel, rumah sakit, semua fasilitas harus ada di sekitar sana, gitu ya. Dan itu kemudian bisa dijangkau oleh masyarakat sekitar dan bisa membangun produk-produk atau bisnis baru, atau memindahkan perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta ke IKN nantinya, supaya IKN itu tidak sepi. Karena kalau hanya mengandalkan PNS, kata Ridwan Kamil, yaitu akan menjadi kota yang sepi dan terancam gagal. Dan ini berkaca kepada pemindahan ibu kota di negara-negara lain. Nah, kalau Prabowo kemudian memanggil Ridwan Kamil, mungkin ya karena Ridwan Kamil punya punya pandangan yang lebih objektif terkait IKN ini. Setelah kepala otorita dan wakilnya kompak mengundurkan diri, Prabowo tidak menanyakan Bambang dan wakilnya, tapi justru memanggil Ridwan Kamil, orang yang dulu pernah menyampaikan kritik atau kemungkinan IKN menjadi kota sepi atau kota yang gagal perpindahannya karena hanya membangun fasilitas atau tempat-tempat pemerintahan. Itu meskipun sampai sekarang sudah diubah pola itu, gitu ya, sudah dibangun lapangan, gitu ya, kemudian rumah sakit, hotel-hotel, semuanya dibangun di sana, gitu ya, meskipun belum selesai, gitu ya. Itu yang menjadi masukan Ridwan Kamil dan kemudian diimplementasikan atau diterapkan oleh pemerintah. Tapi dengan adanya sport center, kemudian beragam tempat baru di sana, gitu ya, itu juga menjadi pertanyaan dari pihak investor. Sebenarnya IKN ini tujuannya untuk menjadi tempat wisata baru atau tempat destinasi baru, atau hanya sebatas kota pemerintahan, gitu. Itu yang menjadi pertanyaan. Makanya sampai sekarang investor asing itu masih belum memberikan
kejelasan atau menindaklanjuti surat LOI yang sudah mereka kirimkan sebelumnya gitu. Sehingga dengan cerita yang saling terkait ini, adanya pernyataan yang berubah-ubah itu sebenarnya merugikan pemerintah itu sendiri, karena bagaimanapun investor itu kan bukan orang bodoh gitu. Sehingga kalau pemerintah kemudian ketahuan berbohong, itu akan membuat nilainya di mata investor itu semakin negatif. Ya kalau pemerintahnya berbohong-bohong kayak gini, investor yang mana ada yang mau masuk gitu ya. Ketahuan berbohong satu, ketahuan berbohong lagi, ya ngapain gitu ya. Investor jadi malas juga untuk masuk. Dan nantinya ketika Prabowo memimpin gitu ya, ketika menjadi presiden terpilih gitu ya, dia juga tidak punya kewajiban untuk melanjutkan IKN, karena bagaimanapun IKN ini kan butuh pembiayaan, butuh investasi, butuh investor. Kalau dari APBN kita tidak memungkinkan untuk membiayai atau menambah biaya pendanaan di IKN, ya itu menjadi tidak dimungkinkan. Meskipun diatur dalam undang-undang ini harus dilaksanakan, tapi kalau dari postur keuangannya nggak memungkinkan, bagaimana cara melanjutkannya? Dan itulah yang membuat Prabowo memanggil Ridwan Kamil untuk menanyakan mungkin sampai sekarang itu sebenarnya IKN itu seperti apa gitu. Apakah ini bisa diselesaikan atau punya potensi untuk menjadi kota baru, atau secara tahapan atau secara pembangunan ini sudah salah sejak awal? Saya nggak tahu gitu ya, itu cuma prediksi saja. Jadi kalau Ridwan Kamil ditanya soal IKN, ya pasti karena dulu dia pernah menyampaikan kritik tahun 2022. Dan ya semoga bagaimanapun IKN ini sudah menghabiskan anggaran 70 triliun. Kita berharap agar itu bisa selesai. Tapi kalau memang tidak memungkinkan gitu ya, kalau melihat dari situasi yang ribuan hektar masih belum dibebaskan, belum ada investor asing yang masuk, kalaupun ada investor lokal yang masuk itu karena barter saja dengan PSN misalkan gitu ya. Ada wilayah milik pengusaha top di Indonesia yang kemudian dijadikan proyek strategis nasional sama pemerintah gitu ya. Kemudian sebagai imbal baliknya dia bikinlah bangunan di IKN, investasilah di IKN, dan dengan angka yang lebih kecil dibandingkan wilayahnya yang menjadi proyek strategis nasional. Itu kan omong kosong aja. Itu terjadi ya karena dia menguntungkan gitu ya. Dia lebih untung mendapatkan proyek strategis nasional, sementara yang dibangun di IKN itu nggak seberapa atau lebih kecil dibandingkan PSN tadi. Ya semoga pada akhirnya ini bisa diselesaikan. Dan buat Pak Bahlil gitu ya, mungkin ini adalah pembelaan saya. Semoga kita semua bisa menerima perbedaan antara investor asing dan investor luar Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.